Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang variabel dan skala data. Ini adalah merupakan bagian dari mata kuliah Statistika Pendidikan yang saya ampu. Bagi kalian yang merupakan anggota dari kelas saya, silahkan kalian cek di aplikasi e-learning, lalu kemudian kalian jangan lupa isi presensinya. Karena pengisian presensi itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap nilai dan juga kelulusan kalian. Oke, gitu. Oh ya, sebelumnya bagi kalian yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan bunyikan tanda loncengnya, karena ketika kalian membunyikan tanda loncengnya, kalian akan menerima notifikasi apabila ada video baru yang diupload di channel ini. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasannya. Kita akan mulai pembahasannya dengan membahas mengenai variabel. Karena variabel inilah yang nantinya akan menghasilkan data. Variabel itu apa? Variabel itu adalah karakteristik yang akan diobservasi dari sebuah pengamatan atau pengukuran atau penelitian ya. Nah, secara sederhana, variabel itu sendiri adalah sesuatu yang memiliki variasi. Variabel itu sesuatu yang memiliki variasi. Yang bervariasi apanya? Yaitu karakteristiknya. Nah, karakteristik itu sendiri merupakan ciri tertentu pada objek yang kita teliti dan dapat membedakan objek tersebut dari objek yang lainnya. Nah, contohnya apa? Contohnya kita meneliti tentang motivasi. Maka dia bisa bervariasi. Ada yang motivasinya rendah, ada yang motivasinya sedang, ada yang motivasinya tinggi. Kemudian pekerjaan itu juga variabel. Dia bisa bervariasi karakteristiknya. Ada yang bisa diklasifikasikan sebagai pegawai negeri sipil, ada petani, ada pedagang, ada pegawai BUMN, dan ragam jenis pekerjaan yang lainnya. Kemudian berat badan. Nah, berat badan itu juga variabel. Dia bisa bervariasi, ada yang berat badannya 20 kg, ada yang 50 kg, ada yang 80 kg, bahkan ada yang lebih dari 100 kg. Di sini sudah bisa dipahami ya, apa itu variabel. Oke, ini adalah contoh-contoh variabel yang biasa diteliti di bangku perkuliahan. Ada tipe kepemimpinan, gaya kepemimpinan, efektivitas kepemimpinan, dan yang lain-lain. Kemudian, karakter tipe kepemimpinan sendiri itu bisa dibagi tiga. Ada demokratis, ada otoriter, dan ada permisif. Tentu, masing-masing tipe ini itu memiliki indikator-indikatornya masing-masing. Dan dari indikator-indikator itulah, kemudian nanti akan dibuat alat ukur untuk kemudian dimintakan untuk diisi oleh subjek penelitian, lalu dari hasil pengisian itulah akan menjadi data. Lalu, data itu apa? Nah, kita lihat dulu dari jenis data. Kalau dibagi berdasarkan sifat, data itu ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Data kuantitatif sendiri itu ada yang diskrit dan ada yang kontinum. Kita nanti akan bahas satu persatu. Kemudian dari tingkat kompleksitasnya, data itu bisa dibagi menjadi 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan rasio. Kita mulai dari data kualitatif versus data kuantitatif. Karena dua data ini adalah dua data yang sangat berlawanan. Data kualitatif itu adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar, dan dia tidak berbentuk angka. Dia menggambarkan kualitas dari apa yang kita teliti. Misalnya, senang, benci, baik, buruk, rusak, dan seterusnya. Itu adalah data kualitatif. Dia bersifat kualitas, menunjukkan kualitas. Adapun data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka sebagai hasil dari pengukuran atau penjumlahan atau
data kualitatif yang diangkakan. Jadi, data kualitatif sendiri itu bisa kita transformasikan menjadi angka. Misalnya, angka 10, angka 25, angka 39, dan seterusnya. Contoh lain, data kualitatif. Ada warna, status perkawinan, jenis kelamin, dan seterusnya. Data kuantitatif, umur, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu umur. Ada jumlahnya ada 2, ada 3, ada 4, ada tinggi, 100 cm, atau yang terkenal di YouTube itu ada tinggi saya 177 cm, ya kan? Kalau saya sendiri tingginya 174 cm. Oke. Itu data kualitatif dan kuantitatif. Sekarang kita bahas tentang data diskrit. Tadi ditinjau dari apanya? Lupa kan? Nah, dari data kuantitatif itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinum. Data diskrit itu adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang, bukan mengukur. Menghitung atau membilang. Misalnya, meja. Di dalam kelas itu ada berapa meja? Jawabannya pasti bulat. Ada 12, ada 30, atau 20. Ya kan? Jadi, data diskrit ini itu adalah data yang diperoleh dari menghitung atau membilang. Data diskrit merupakan jumlah dari berbagai kategori antara satu bilangan dengan bilangan lainnya pada skala. Dan tidak dapat ditempatkan bilangan rasional atau bilangan desimal. Jadi tidak boleh koma-koma ya. Misalnya, dalam pernyataan itu ada 5 anak laki-laki. Kita tidak bisa mengatakan ada 4,5 anak laki-laki gitu kan. Masa ada seseorang jumlahnya 0,5 kan nggak mungkin. Gitu. Contohnya, jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Ya kan? Kan nggak mungkin kita bilang ada 2 laki-laki, 2 perempuan, dan 1 0,5. Nggak mungkin. Jadi data diskrit ini pasti bulat ya, tidak ada yang berbentuk desimal. Kemudian data kontinum adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran, yaitu data yang besarannya dapat menempati semua nilai yang ada di antara dua titik. Misalnya, saya tanya kepada kalian, saat ini kalian kalau ditanya seberapa mengantukkah kalian, jika diberi rating antara 1 itu sangat tidak ngantuk, dan 10 itu sangat ngantuk sekali, seolah-olah sudah tidak bisa membuka mata lagi, maka kadar ngantuk kalian sekarang itu berada di angka berapa? Dari 1 sampai dengan 10. Misalkan, kalian sebut, saya ngantuknya 5 Pak. Ya, antara ngantuk banget dan tidak ngantuk lah, tengah-tengah lah. Oke, berarti datanya 5. Mungkin teman kalian saya tanya lagi, kalau kamu berapa nilai ngantuknya dari 1 sampai 10? Aduh Pak, maaf Pak, mata kuliah statistika ini bikin saya ngantuk sekali Pak. Ngantuk saya nilainya 8. Oke, berarti teman kalian itu 8 dan seterusnya. Subjeknya tergantung dari jumlah subjek yang direncanakan. Oke lah, kalau 2 tadi, antara kamu dan teman kamu, itu berarti sudah terkumpul 2 data. Kalau kamu nilai ngantuknya 5, kalau teman kamu nilai ngantuknya 8. Ini adalah data kontinum. Apakah dia bisa berbentuk desimal? Bisa. Misalnya, saya tanya teman kalian yang satu lagi, dia menjawab, saya ragu Pak. Kalau 7 itu ketinggian, kalau 6 itu kependekan. Ya, saya 6,5 lah Pak. Oke, berarti ngantuknya itu kadarnya 6,5. Seperti itu. Itu namanya data kontinum. Nilainya bisa berada di semua titik yang ada di antara 2 titik range penilaian tadi.
Nah, data semacam ini mempunyai ciri adanya kesinambungan antara suatu bilangan dengan bilangan yang lain. Bila bilangan itu ditempatkan pada skala bilangan, maka kedudukan suatu bilangan pada skala itu bersambung satu sama lain. Kesinambungan itu dapat diuji melalui bisa tidaknya menempati bilangan rasional atau desimal antara satuan-satuan bilangan tersebut. Ini contoh yang lain. Data skor tes. Bilangan yang digunakan bisa berupa bilangan bulat, rasional, atau desimal. Misalnya tinggi badan. Tinggi badan itu kan kita menyamakan, mengukur menggunakan meteran ya. Meteran. Jadi misalnya ada yang ketika diukur itu menunjukkan tinggi badannya 175,5 cm. Bisa kan? Bisa, seperti itu. Oke, semoga kalian bisa memahaminya ya, perbedaan antara data diskrit dan kontinum. Sekarang, jenis data berdasarkan apa ya? Tingkat kompleksitas. Jenis data berdasar tingkat kompleksitas itu dibagi 4. Ini penting sekali kalian pahami karena nanti ketika melakukan penelitian, jenis data inilah yang menentukan pengolahan datanya itu menggunakan apa. Yang pertama adalah data nominal, yang kedua data ordinal, yang ketiga data interval, dan yang keempat data rasio. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, data nominal. Data nominal adalah angka yang tidak mempunyai arti hitung, hanya mengelompokkan saja lambang dari suatu kategori. Contohnya, di sebuah penelitian saya meneliti motivasi ditinjau dari jenis kelaminnya. Berarti saya punya 2 data. Data pertama adalah data motivasi, data yang kedua adalah data jenis kelamin. Nah, data motivasi ini kita simpan dulu. Data jenis kelamin itu di dunia ini kan hanya ada 2. Ada laki-laki dan ada perempuan. Oke? Dalam penghitungan nanti, saya harus mengkuantifikasikan kelompok data ini. Laki-laki saya simbolkan dengan angka 1, perempuan saya simbolkan dengan angka 2. Oke? Atau sebaliknya, perempuan saya simbolkan dengan angka 1, laki-laki saya simbolkan dengan angka 2. Nah, angka 1 dan angka 2 ini itu adalah berbentuk data nominal. Dia tidak bisa dikenai operasi hitung. Misalnya, laki-laki perempuan itu seolah-olah seperti angka 1 ditambah angka 2. Sama dengan 3. Berarti nanti anaknya 3. Wah, nggak bisa begitu. Jadi tidak bisa begitu. Data nominal tidak bisa dikenai operasi hitung. Oke. Kemudian yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal itu adalah angka yang digunakan bukan sebagai lambang, tetapi menggambarkan urutan atau peringkat. Biasanya dari yang tertinggi menuju yang terendah. Contohnya, sistem peringkat kejuaraan, pangkat golongan pegawai, termasuk juga angket. Mungkin kalian ada yang pernah menerima atau diminta mengisi angket penelitian. Saya datang ke sekolah tepat waktu. Jawaban atau responnya mulai dari sangat setuju sekali, setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju. Berarti ada 4 level peringkatan. Nanti kalau sangat setuju sekali dinilai 4, setuju dinilai 3, kurang setuju dinilai 2, sangat tidak setuju dinilai 1. Misalnya seperti itu. Nah, ini adalah bentuk data ordinal. Kemudian, interval. Data interval itu adalah skala yang mempunyai rentangan konstan antara tingkat 1 dengan aslinya, tetapi tidak mempunyai angka 0 yang mutlak. Contohnya apa?
Kata kuncinya ada pada tidak ada angka nol mutlak. Contohnya adalah suhu, temperatur suhu. Misalnya suhu di ruangan ini 30 derajat Celcius. Di Amerika suhunya 15 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah bisa dikatakan rasa dingin yang dirasakan orang Amerika itu separuh dari rasa dingin atau rasa suhu yang dirasakan orang Indonesia? Tidak bisa kan? Kita tidak bisa mengatakan itu. Separuh atau tidak separuh itu susah ditentukan. Kenapa? Karena itu tadi, tidak punya nol mutlak. Pertanyaannya, di dalam kulkas, itu kan suhunya bisa sampai 0 derajat. Apakah di sana berarti itu tidak ada suhu? Karena suhunya nilainya 0. Tidak bisa juga kita tentukan begitu. Karena apa? Karena ini hanya interval. Menunjukkan rentang yang konstan antara satu tingkat atau satu level dengan level yang aslinya. Seperti itu. Contoh lain, nilai. Di mata kuliah A, kalian mendapatkan nilai 10. Lalu teman kalian dapat nilai 5. Pertanyaannya, apakah tingkat pemahaman kalian itu berarti 2 kali lipat dari tingkat pemahaman teman kalian yang dapat nilai 5? Kita juga susah mengatakan itu. Ya kan? Oke. Semoga bisa dipahami. Angka nolnya tidak mutlak. Kemudian data yang keempat adalah rasio. Ini adalah skala yang mempunyai rentangan konstan dan mempunyai angka 0 yang mutlak. Jadi, angka 0 di data jenis rasio ini itu menunjukkan tidak ada gejala sama sekali. Contohnya, berat badan. Berat badan itu kalau kalian punya berat badan 50, lalu kemudian adik kalian punya berat badan 25 kg, itu berarti berat badan adik kalian separuh dari berat badan kalian. Kalian beli gula di pasar, kalian lihat gula yang dikemas 1 kg dengan yang dikemas setengah kilogram, maka kalian akan bisa bandingkan bahwa gula yang 1 kg itu 2 kali lipat dari gula yang setengah kilogram. Nah, ini adalah jenis data rasio. Oke, begitu juga dengan panjang, luas, apalagi ini, umur. Umur itu kalau 0, berarti kan belum lahir. Ya kan? Umur dari ayah kalian misalnya 50 tahun. Kemudian umur kalian 25 tahun. Berarti umur kalian separuh dari umur ayah kalian. Kan kita bisa mengatakan gitu kan. Nah, itu adalah jenis data rasio. Nah, ini dia. Ini ada keterangan tambahan mengenai data. Satu, misalnya, nah ini, jika dalam data ordinal, itu hanya dapat dinyatakan bahwa sesuatu itu lebih, sama, atau kurang dari yang lain. Maka pada data interval, ini beda interval dan ordinal ya, kita menghadapi skala yang batas variasi nilai 1 dengan yang lainnya itu sudah jelas, sehingga jarak intervalnya dapat dibandingkan. Misalnya IQ. Nah, kita bisa mengklasifikasikan tuh IQ. Misalnya orang yang IQ-nya itu 120, dia berarti masuk kategori rata-rata. Kalau 80 sampai 115, dia kategorinya di bawah rata-rata. Kalau di bawah 80, dia mental retarded misalnya. Dan seterusnya, seperti itu. Jadi ada kategori-kategorinya. Nah ini, seperti yang saya jelaskan tadi, data interval itu tidak memiliki nilai 0 mutlak dan tidak dapat dibandingkan. Misalnya IP nih, nah, siapa yang suka banding-bandingin indeks prestasi? IP saya 4, IP kamu cuma 2, berarti kamu pinternya cuma separuh dari saya. Nggak bisa gitu guys. Oke, ini yang rasio.
Ini rentangannya konstan, angka 0 mutlak, seperti tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian ini apa ini? Tabel perbandingan antara skala-skala pengukuran atau jenis data tadi. Kalau nominal itu hanya bisa membedakan antara satu data dengan data lainnya. Kalau ordinal itu selain bisa membedakan, dia juga bisa menunjukkan urutan atau tingkatan. Kalau interval itu selain bisa membedakan, menunjukkan urutan atau tingkatan, juga dia bisa menunjukkan adanya interval yang konstan antara satu data dengan data yang lainnya. Kemudian data rasio. Selain dia bisa membedakan, bisa juga menunjukkan urutan atau tingkatan, menunjukkan adanya interval, tapi dia juga memiliki satu karakteristik yang tidak dimiliki oleh data-data lainnya, yaitu adanya titik nol yang mutlak. Baik, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan share video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan penjelasan berkaitan dengan variabel dan jenis-jenis data. Terima kasih sudah menonton. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada video-video selanjutnya.